Shalom saudara semua, mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan ibadah ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Kami yakin Tuhan, kami undang Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan, untuk berada Tuhan di sekitar kami Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap puji-pujian kami Tuhan membawa kemuliaan Bapa bagi nama-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, biarlah Tuhan, kami tahu Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, karena ada rencana-Mu Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, bagi setiap daripada kami. Dan kami yakin Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau yang sendiri Tuhan, melawat Tuhan, setiap orang yang datang ke tempat ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan, keluar dari tempat ini Tuhan, bukan menjadi pribadi yang sama lagi Tuhan, tetapi memiliki karakter Kristus, memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai Tuhan ibadah 3 ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Yang ada sukacita boleh lambaikan tangannya. Boleh salam kanan kirinya, bilang welcome home. Pakai namanya ya teman-teman. Oke. Haleluya. Kita siap untuk bersuka di dalam Tuhan, karena kita tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Mari kita angkat lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan kepada tetanggamu, hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka Di dalam Tuhan. dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka boleh lambaikan tangannya. Bilang kanan kiri yang bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita sama-sama bersuka. Amin. Kita angkat pujian ini dari awal. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan kepada tetangga yang lain. Hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka dalam Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mau dengar dong sebelah sini, bersuka. Bersuka, bersuka. Wah, kurang bersuka kayaknya ya. Bersuka, bersuka cita. Bersuka. Kita sama-sama bersuka, amen. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
katakan haleluya. Haleluya. Kita mau tinggikan nama Tuhan di tempat ini karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah dasar Tuhan dari apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat Bersama Roh. bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Yes Lord, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk kami agungkan. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, Semakin serupa dengan gambaran. semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Bersama Roh-Mu Tuhan. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Bersama Roh-Mu Tuhan. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. 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 Haleluya, berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik. Sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya? Wah, sudah mengalami semuanya ya. Oke, kita mau sama-sama naikkan lagu pujian. Kita mau memilih Tuhan adalah pilihan hidup kita. Dan kita percaya bahwa hanya Dialah sumber dari segala sesuatu. Kita naikkan pujian ini bersama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah Setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Are you ready, church? 1, 2, 3. Kau mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu,
Jawabannya apa saudara? Amin. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Amin. Kita naikkan pujian dari awal. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Coba pundaknya bisa gini gak? Oke, kanan kiri ya. Coba lihat kanan kirinya. Coba kalau nggak gerak ditoel dulu deh kanan kirinya deh. Kalau nggak gerak. Oke, haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, memang benar Tuhan, pilihan kami Tuhan. Untuk kami tidak kompromi Tuhan kepada dunia ini Tuhan. Tapi kami mau mengejar Tuhan, sesuatu yang kekal Tuhan. Kami membangun Tuhan, hidup kami Tuhan di atas dasar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness and light.
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yes. Kami datang padamu Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami berikan segala pujian, hormat, syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau layak dan Engkau adalah Raja Tuhan. Karena itu kami percaya Engkau membentuk kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami memiliki iman Tuhan, dan kami menaruh harapan kami hanya di dalam Engkau. Beracalah Tuhan, biar Roh-Mu saja yang memberikan kami hikmat. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kami pengertian agar kami boleh mengerti firman-Mu. Kami ingin serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerjalah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini saya akan khotbah atau berbicara sedikit tentang iman. Pertama-tama saya akan mulai dari apa sih iman? Apa iman? Iman itu saya akan simpel aja, saya nggak mau begitu susah-susah. Saya akan ambil iman itu berdasarkan Ibrani 11 ayat 1. Tim media boleh tampilkan. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat ya. Jadi kalau kita lihat, kita bedah di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti
dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi simpelnya aja, iman itu adalah percaya. Jadi kalau saya percaya, I trust, itu adalah iman. Benar nggak? Makanya sering dikhotbahkan dalam gereja kita, iman itu bisa terhadap sesuatu, nggak usah kepada Tuhan. Tapi iman kita ya, berdasarkan Ibrani 11 ayat 1, iman kita itu harus kepada Tuhan Yesus. Ya, karena iman kita kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa berharap, kita memiliki hope, ya, kita memiliki harapan, dan itu bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Karena apa? Buktinya yaitu ketika kita percaya kepada Yesus, ya, kita bisa berharap untuk menghadapi hari depan. Ya, dan apa sih bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat? Keselamatan. Kita belum melihat keselamatan itu, tapi kita percaya dengan iman kepada Yesus bahwa suatu saat nanti kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Nah, itu jadi simple dulu. Kenapa kita kita mengerti, kita beri fondasi dulu biar kita semua mengerti apakah arti iman. Oke? Nah, yang kedua ya. Kenapa sih kita harus memiliki iman? Itu kan pertanyaan yang pertama kita udah tahu. Oh, percaya kepada Tuhan. Kenapa sih? Tadi salah satunya adalah kita harus percaya biar kita mendapatkan keselamatan, ya. Karena kalau tanpa percaya kita nggak bisa selamat di dalam Tuhan. Nah, yang kedua kenapa sih? Ya, Ibrani 11 ayat 6 boleh kita lihat. Kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpangling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi dikatakan di ayat 11 ayat 6 tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Nah, ini nanti kita bahas ya ke selanjutnya lagi. Kenapa? Jadi kita harus memiliki iman biar kita bisa menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai kita nggak ada iman karena nanti Tuhan kita nggak seneng gitu. Jadi di sini tidak mungkin orang ya. Jadi artinya bukan tidak mungkin tuh berarti nggak mungkin sama sekali gitu. Bukan artinya oh kalau iman nggak ada iman ya masih bisa dan mungkin Tuhan agak senang-senang nggak senang tidak mengerti gitu. Enggak, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus sebagai orang percaya, kita berjalan dengan iman, kita hidup dengan iman, dan kita memiliki iman. Amin. Nah, bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Yang ketiga ya. Roma 10 ayat 17. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi iman itu timbul karena kita mendengar firman Tuhan. Iman itu karena kita membaca firman Tuhan. Makanya sering disarankan kalau guru-guru sekolah minggu saya percaya di sini sering bilang kepada murid-muridnya kalau pas kita mulai zaman dulu dari angkatan saya bacanya bersuara. Saya percaya itu dipraktekkan sekarang. Kalau yang gak pernah membaca firman Tuhan dengan suara, coba membaca firman Tuhan dengan suara, itu akan menimbulkan iman kita ya. Amin. Nah, jadi kita harus mulai membaca, kita harus mulai mendengar firman Tuhan ya. Nah, ada cara lain nggak? Nggak ada. Sedihnya nggak ada gitu karena ya saya pengen sih, maksudnya siapa tahu kalau nonton khotbah, nonton YouTube khotbah bisa menimbulkan iman gitu. Karena saya orangnya juga ya udahlah pengakuan dosa. Karena saya orangnya nggak suka baca firman Tuhan gitu kan, maksudnya kayak lebih enak dengar audio, maksudnya lihat YouTube, dengar khotbah, baca buku sebuah teologi. Tapi sayangnya nggak bisa gitu. Kita harus membaca firman Tuhan biar iman kita tumbuh. Lalu saya di sini berpikir gimana ya? Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi kita harus kenal ya, kita harus tahu gitu kan, sehingga iman atau orang bisa percaya ya. Contohnya di sini misalnya kalau saya di sini saya tulis pacar ya. Sayangnya lagi nggak ada, jadi saya pakai orang pacaran yang di sini sebelah sana, Dion dan Angelica ya. Mereka pacaran. Nah, jadi kalau saya tanya, misalnya saya akan ngomong kayak Dion pergi malam gitu, harus Dion itu pelayanan rumah sakit, dia kan
Benar-benar dia pelayanan rumah sakit, dia hamba Tuhan yang luar biasa. Ketika dia pergi pelayanan rumah sakit dan mendoakan orang, Angelica percaya dong dia bukan malah gombalin cewek-cewek atau gimana-gimana. Enggak dong, ya dong percaya dong ya. Percaya itu karena kenal gitu kan, karena kita tahu, karena kepercayaan itu bertumbuh ketika mereka sudah 2 tahun, setahun lebih mereka berpacaran. Sama juga suami istri, benar nggak? Kayak, oh ya saya pergi malam dulu ya kerja gitu kan. Seiring berjalannya waktu itu bertumbuh, tapi kalau awal-awal kalian lagi PDKT gitu kan, kayak orang-orang pacaran, misalnya cowoknya harus kerja grup kelompok apa meeting sama cewek berdua gitu kan, pacarnya cewek udah kayak siapa tuh? Wih, temen apa temen? Gitu kan yang ditanya kayak beneran masa temen, kayak temen malam-malam banget jalannya meetingnya berdua banget nih gitu kan, kayak udah ragu. Tapi seiring berjalannya waktu pacar itu akan tahu gitu, oh ya selain emang terbukti habis 2 tahun, 3 tahun jalan, ya kan, saya ingin ketemu malam-malam ini sama ini teman saya, meeting. Tanpa harus memberitahu siapa wanita itu, pacarnya percaya, oh ya benar. Ataupun sebaliknya, ya teman gitu. Kayak saya dengan saudara Julian, seringkali kita saling memberkati, Pastor Anang juga. Jadi seringkali saya tuh kalau ke warung ataupun jalan makan, saya nggak bawa uang. Tapi mereka bisa percaya kepada saya sebagai seorang teman ataupun kakak bahwa saya pasti nanti akan mengembalikan uangnya gitu. Saya akan entah kayak saya kasih uang itu kepada dia atau saya memberkati dia kayak ya udah dia beliin saya nasi 20.000. Nanti suatu saat saya akan beliin dia nasi juga gitu. Belum tentu saya kasih uangnya balik, tapi kepercayaan itu sama teman, ya kan, ketika saya memberikan dia uang, saya minta tolong ada karena kita sudah memiliki hubungan teman yang lama. Saya kenal dia, tambah kita kenal, tambah kita percaya gitu. Anak sama orang tua, benar nggak? Hubungan itu makin kita kenal, makin terjadi gitu kan. Maksudnya ketika anak itu bilang kayak, ya mah nanti maksudnya ini anaknya lagi ya zaman-zaman dulu lah, misalnya kita pergi ke ulang tahun teman, ya nanti saya pulang jam 9 gitu ya. Orang tua percaya karena dia ada hubungan, dia erat. Sama juga sama Tuhan kita ya. Gak bisa kita bilang kita punya iman sama Tuhan tapi kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Bohong gitu, oh saya orang beriman. Pernah baca gak firman? Habis gak dalam setahun? Gak pernah pastor, waduh. Gimana iman kalian mau ada? Karena gini, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, kita baca ya, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Alkitab itu adalah Allah, firman itu ada Allah. Cerita Alkitab garis merahnya, benang merahnya adalah Yesus. Bagaimana kita bisa bilang saya percaya kepada Yesus, saya beriman kepada Yesus sedangkan saya tidak tahu Yesus kayak apa? Kita meremehkan itu. Tuhan udah kasih Alkitab, benar gak kayak tadi? Saya bisa percaya tadi ke pacar saya bisa percaya ke orang tua saya karena saya udah tahu mereka, saya mengenal mereka. Saya melalui gesekan, saya melalui kepahitan bersama, maksudnya pasti ada tersakiti, ada emosinya, ada nangisnya, ada senangnya, ada ketawanya, tapi saya bisa percaya kepada orang tua saya, percaya kepada teman-teman tim saya. Karena saya udah melalui dan saya mengenal mereka, saya belajar tentang mereka, tapi kita tidak pernah belajar tentang Alkitab dan kita menjadi orang-orang Kristen yang bilang, saya punya iman. Saya meragukan itu. Mari ini menjadi refleksi, kalau kena kita pelajari, kita minta maaf sama Tuhan. Kita pelajari, kita masuk lebih lagi. Oke? Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran mengenai pahlawan-pahlawan iman. Kita lihat bagaimana dengan iman Musa membelah Laut Merah. Kita lihat dengan iman bagaimana Yusuf meskipun dia tinggal bukan di Israel tapi suatu saat nanti dengan iman dia tahu. Dia tidak melihat tapi tulang-tulangnya itu dibawa balik. Dengan iman kita lihat bagaimana Daud itu menghancurkan Goliat raksasa.
Dengan iman kita melihat bagaimana Nuh membangun bahteranya dan mentaatinya. Dengan iman kita lihat juga bagaimana Maria mengandung Sang Juru Selamat dan mengikuti perintahnya. Dan kita lihat bagaimana Musa meninggalkan Mesir dan memilih untuk memimpin bangsa Israel itu. Itu semua dengan iman. Tapi jangan lupa, dengan iman juga murid-murid Yesus ada yang disalib kebalik. Dan karena iman juga ada murid-murid Yesus bahkan yang dikucilkan. Kita hanya berpikir kadang-kadang iman itu bentuknya kayak suatu yang happy gitu. Tapi kenyataannya iman itu percaya. Apapun yang terjadi kepada saya, baik itu kutuk, kata kasarnya baik itu berkat, saya akan tetap memilih ikut Yesus. Dan itulah iman yang sejati. Amin. Saya harap itu bertumbuh di dalam kita. Dan kita bisa memiliki iman seperti itu. Dan biarlah iman itu diwariskan kepada anak-anak kita, generasi selanjutnya. Perhatikan ini, saya belum menjadi orang tua, tapi anak-anak itu mungkin gagal ketika mengikuti perintah orang tuanya. Orang tua suruh belajar ya, gagal. Masih ada yang bandel malah main game. Orang tua bilang jangan nakal ya, jangan jajan ya, jajan gorengan. Pengakuan saya. Terus kayak belajar ya, nanti kalau enggak besok ulangan. Tidur ya, enggak tidur, main HP. Yeah. Baca Alkitab ya, bukan baca Alkitab, nonton YouTube. Gagal gitu. Tapi perhatikan ini, anak-anak itu tidak akan pernah gagal mengikuti jejak iman orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut untuk bercerita tentang perjalanan iman kalian. Karena anak-anak itu gak bakal gagal melakukan itu. Amin. Nah, apa sih kalau gitu iman yang kayak kapan kita harus melakukan iman gitu. Jadi apa sih namanya kalau hidup orang beriman? Orang hidup beriman bukanlah orang yang sempurna. Musa lari ketika dia membunuh. Abraham gagal juga untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan bersama istrinya. Petrus pernah menyangkal Yesus. Enggak ada dari mereka yang sempurna, yang tertulis bahkan di dalam Ibrani 11. Apa yang mereka lakukan adalah mereka hidup konstan. Mereka melakukan apapun itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya hidup orang beriman. Enggak perlu kita sempurna. Kita ada kelemahan, kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi apa yang Tuhan harapkan daripada kita orang-orang beriman adalah terus kita hidup melakukan dan kita sadar bahwa ada janjinya, yaitu firman Tuhan. Untuk kita terus melakukannya, kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya, jadi kita nggak perlu sempurna, kita nggak perlu title dulu. Tapi dia berharap kita tuh semua orang bisa hidup penuh dengan janjinya. Kita hidup penuh dengan harapan karena ada janjinya yang ya dan amin. Sebelum saya tutup, saya mau ada suatu analogi. Bisa bangku di situ? Kasih saya. Ini hidup orang beriman. Dion sini, Dion depan saya. Saya ceritanya nggak tahu bangku ini ya. Nah, ini hidup orang beriman nih. Kamu situ, samping saya, jadi Sadrak Mesak Abednego lagi. Ntar muter-muter. Aduh, oke. Jadi saya mau kasih tahu iman itu ya. Kalau anak-anak muda berkata kayak iman itu sejatinya iman itu nggak perlu reasoning. Jadi nggak perlu reasoning apa ya? Alasan. Karena dalam suatu alasan ada alasan yang lebih baik. Pasti. Alasan itu manusia. Tapi please perhatikan ini. Iman itu memerlukan hikmat. Ada pakai otak. Ya, kenapa? Saya tahu Dion baik ya. Saya tahu Dion
orang terpercaya, Dion itu calon pendeta, asik. Wuh. Terus ditepokin loh. Nah, jadi Dion mau membimbing saya, ini firman Tuhan, tempat duduknya firman Tuhan. Dion kasih tahu saya, oke Dion, ini saya berpikir kan, saya kalau orangnya yang nyaranin saya, maaf kata, nggak terpercaya atau orang awam, ya saya nggak mau dong, ngapain saya ikut dia, ini firman, saya mau duduk. Tapi saya pikir dong, misalnya ada siapalah orang ini gitu, sorry orang ini suka main Mobile Legends, nggak pernah baca Alkitab, malam-malam nggak pernah doa jam 4 pagi, hobinya bukan baca Alkitab tapi baca novel, baca manga dan segala sesuatunya. Dia ngomong saya suruh duduk di sini, saya nggak percaya harusnya, makanya saya bilang iman perlu hikmat. Nah sekarang Dion suruh saya duduk di sini, saya lihat Dion, oh ya dia doa ya, makanya saya bilang perlu hikmat, perlu pikiran ya, tapi nggak perlu alasan. Gini, oke Dion coba suruh saya duduk di situ, gimana? Enggak dong diarahin, ini duduk gue jatuh dong Pak. Ya ampun, silakan duduk. Ke arah kiri, satu langkah, mundur, satu langkah lagi mundur, satu langkah lagi mundur, silakan duduk. Nah ini kebanyakan orang Kristen, tahu firman Tuhan baik. Satu langkah tahu. Udah sampai sini aja. Iman itu perlu kelakuan. Selama saya belum duduk itu belum ada iman. Kita tahu tentang Tuhan Yesus. Kita tahu tentang janjinya. Saya baca Alkitab saya tahu. Makanya saya bilang kita udah tahu Tuhan Yesus. At the end of the day, kenapa kita tidak mungkin menyenangkan Tuhan kalau kita tidak ada iman? Karena kita tidak akan melakukan firman Tuhan, kita cuma tahu. Saya sampai di sini, kebanyakan orang Kristen ini, udah suruh duduk, kan saya nggak bisa lihat kan tadi. Iman itu kita belum melihat. Makanya saya bilang benar kita perlu hikmat. Benar nggak apa-apa kita dibimbing orang, tapi iman kalian yang harus melakukannya. Kita yang harus melakukannya. Selama saya belum duduk, firman Tuhan artinya belum saya jalanin, saya belum duduk. Saya cuma bilang, saya pengen duduk Dion. Benar nggak? Dion arahin. Oh ya tahu. Ada bangku nggak di belakang? Ada. Tapi saya belum percaya Dion kalau saya belum duduk. Iman itu benar dimulai dalam pikiran kalian, dalam hati kalian. Tapi kalian harus melakukannya. Sampai saya mau duduk, baru ini iman. Tapi selama saya belum duduk, saya belum melakukannya. Kita cuma tahu Tuhan Yesus baik, thank you Dion. Kita tahu Tuhan Yesus baik. Kita tahu kita harus mengampuni, apakah kita sudah mengampuni? Kita belum mengampuni, kita tahu kita harus mengampuni, itu belum iman. Kalian belum ada iman di dalam firman Tuhan, maaf. Kita tahu kita harus memberi, tapi kalau kita belum memberi, ya belum ada imannya. Tapi gimana, saya mau memberi. Tadi saya sudah kembali lagi, saya balikan lagi, baca firman. Lihat, mengerti Tuhan Yesus. Kalau kita mengerti Tuhan Yesus baik, tidak susah memberi. Kalau saya mengerti Tuhan Yesus lebih mengasihi saya dulu, sebelum saya bisa mengasihi dia, tidak mudah memang untuk memaafkan, tapi saya bisa memaafkan. Kalau kita nggak tahu Tuhan, buat kita melakukan firman Tuhan, susah. Susah ya, saya mau, tapi susah, baca. Tapi saya jatuh lagi, nggak apa-apa. Tuhan ingin orang-orang beriman, bukan orang-orang sempurna. Amin. Saya harap kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman, gak cuma tahu aja, sehingga kita boleh mengalami kemurahan Tuhan. Kita boleh mengalami mujizat Tuhan, kita boleh melewati lawatan Tuhan, dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oke, segitu saja firman dari saya. Kiranya itu memberkati sore ini. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, karena dalam segala sesuatunya Tuhan, meskipun kita kurang iman Tuhan, tapi Engkau berkata Tuhan, dan Engkau lebih dulu percaya untuk kita Tuhan.
Karena itu Engkau mati Tuhan di atas kayu salib. Sebelum kami dapat memilih Engkau, karena Engkau terlalu yakin dan percaya. Kami dapat menjadi apa yang Engkau panggil kami untuk menjadi. Kami berterima kasih Bapa, karena Engkau terlebih dahulu memilih kami sebelum kami dijadikan. Engkau percaya kepada kami. Dan ampunilah kami Bapa, kalau kami Tuhan menjadi orang-orang yang hanya tahu, tapi hari ini Bapa, kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tidak ingin kami hanya tahu Engkau, tapi kami ingin berjalan dalam firman-Mu, berjalan dalam kuasa kasih-Mu. Kami ingin melakukan firman-Mu, kami ingin berubah Tuhan. Dan biarlah kami dipenuhi oleh kasih-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh berbuah dalam buah-buah roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Kami berterima kasih Bapa karena kami adalah milik-Mu, dan biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh. Kami berterima kasih Bapa, kami adalah umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.